dia akan menjadi konsep baru di dalam keadilannya. Di garis besarnya di situ. Mau ngomong kelobot santai aja abot-abot takon sing ngenteng ae kok. Banyak karya naskah-naskah kuno dari leluhur yang belum kita mengerti dan belum kita ketahui. Bagaimana dengan pengagungan dari Raja Kediri Sri Aji Joyoboyo yang terkenal dengan jangka-jangkanya dan yang bisa meramalkan kejadian di masa yang akan datang. Karya-karya leluhur kita yang harus kita angkat, kita junjung tinggi sebagai generasi muda untuk mentransformasikannya kepada generasi muda yang lain. Nama kebesaran Jayabaya tertulis di dalam prasasti Hantang bernama Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Madhusudanawatara Sultra Singa Aparakrama Dikjaya Tungga Dewa Nama. Dan masih banyak naskah-naskah penting tentang Jayabaya yang belum kita ketahui sampai sekarang. Apa sambil ngopi? Apa Mas Haris sama tanya apa? Mas Haris pernah tanya? Saya sudah sering datang ke kontennya Mas Melat. Ayo Mas Haris mau tanya. Jadi gini Mas, Apa? aku saya kepikiran itu Ratu Adil itu gimana? Wah, pertanyaanmu juga abot-abot ah. Ratu Adil apa Mas? Saya baru dengar malah di Ratu Adil Mas. Ratu Adil. Dari pertanyaan ini malah gini, kenapa kok gak Raja Adil, yang ada kok Ratu Adil, itu malah bagus. Ini ya, like menurut saya pribadi, entah orang itu pencapaiannya monggo lah, itu bagi orang-orang yang ya tingkatannya tinggi, monggo. Tapi kita tingkat dasar aja, nah, enak-enak ngomong robot ya. Sebetulnya konsep dari keratuan ada sebelum raja. Bingung tak? Ratuan ada ratu raja itu kan berdasarkan gender tak? Itu kan sekarang pada dasarnya semua penguasaan itu dari ratu. Ratu diambil dari kata rat, itu dunia, jadi penguasa dunia atau dari area tertentu. Ini masuk ini. Nah, terus gini, pada dasarnya contoh yang nyata ketika nenggone Jawa cerita wayang nggak ada kok Raja Mandura, nggak ada, yang ada Ratu Manduro. Jadi konsep kepemimpinan adalah ratu. Terus apalagi dalam hewan, oh gak enak kok Rajane Tawon sing ada ratunya tawon. Oh iya. Jadi kebanyakan konsep ratu itu reraton. Sebetulnya itu penguasa dari sekte tertentu atau aliran tertentu atau penguasa dunia di area tertentu itu namanya ratu. Tapi ketika sekarang itu udah digeser menjadi raja, itu hanya sebuah simbolik penamaan suatu sifat atau penamaan dari suatu kepemimpinan yang cenderung kepada maskulin, kekuasaan. Kalau keratuan biasanya itu mengayomi kesemuanya, tapi sekarang konsepnya raja itu laki-laki, ratu itu perempuan. Tapi pada dasarnya intinya adalah di ratu. Mulanya ada keraton. Kalau yang kayak yang dulu kan keraton, jadi keraton atau ratu. Jadi dikali komik ratu itu kan mulai baru aja, malah dalam sebuah konsep None Jawa itu kan munculnya Ratu Adil, nggak Raja Adil. Oh iya benar ya. Kalau ratu itu sendiri sebetulnya dia mewakili antara maskulin dari sebuah kepemimpinan dan feminitas, sifat pengayom dari feminim seorang ibu, dan maskulin dari keberanian dari seorang ayah.
Jadi itu mewakili kesemuanya. Tapi konsep sekarang dipisahkan, raja dan ratu itu berdampingan. Kenapa kok ratu adil siapa? Ya sama-sama nggak tahu. Dia itu akan lahir bersamaan dengan waktunya. Nggak bisa kok menerka-nerka. Orang sekarang aja yang banyak menerka-nerka itu malah keliru dari sekarang. Karena apa? Dia yang berbicara logika. Ketika logika pun ada batasnya. Manusia itu setiap orang punya logika sendiri-sendiri kok. Setiap pribadi punya logika sendiri. Bagaimanapun logika tuh hanyalah regulasi dari sebuah pemikiran manusianya, dan setiap manusia tuh punya pemikiran sendiri-sendiri berdasarkan kepentingannya juga bisa, dari segi pengalamannya juga bisa, kecerdasannya juga bisa. Yang baik kita menggali dari potensi diri. Adil tuh belum tentu sama. Piye Mas Hidup? Gimana itu Mas? Adil itu sesuai porsinya. Ketika anak kita SMP kebutuhan nggak sama dengan anak SD, kalau kita adil dibagi rata, ya ajur sing SMP. Iya. Jadi konsep adil pada dasarnya itu bisa menempatkan pada sesuatu pada tempatnya, itu adil. Terus apakah kita udah bisa menempatkan adil pada diri kita? Kan angel. Mungkin semua beranjak dari hal yang besar itu dimulai dari diri kita. Jadi konsep ratu adil sebetulnya muncullah sebuah kepemimpinan baru, atau ibaratnya bisa ditempatkan pada posisi apapun, ruang lingkup yang berbeda itu bisa sama. Oh gitu. Loh, kapan ratu adil? Apa kamu itu siap udah bilang muncul ratu adil? Yang sudah dibangun ini akan hancur dan munculnya lah peradaban baru, di situlah muncullah ratu adil. Lah peradaban desa iki ra iso kan muncul ratu adil. Ratu adil sapa? Wong adil awake dhewe ra iso. Kita itu diam, tapi bagaimanapun kita menghayati, mengawasi dan memahami apa yang terjadi dengan proses-proses itu. Berarti eling lan waspada Mas. Nah, dengan kesadaran kita. Kalau selama ini kan kita nggak sadar ya, kadang ini apa yang kita lakukan loh, kita tanpa kita sadari. Yang sulit itu membangun dari sebuah kesadaran itu sendiri. Ratu adil nggak ada yang tahu ratu adil itu siapa, nggak ada. Karena apa? Keadilan tuh sekarang pun belum ada keadilan kok. Lagi adil sing piye, adil menempatkan pada tempatnya. Oke sing Cik, kasane Cik koyo ngene. Tapi ketika orang membicarakan ratu adil, dia itu belum siap ketika ratu adil itu datang. Karena apa? Semua perubahan konsep-konsep manusia itu akan hilang. Dia akan menjadi konsep baru di dalam keadilannya. Garis besarnya di situ. Mau ngomong kelobot santai, ojo abot-abot takon sing ngenteng ae kok. Kita tahu, jadi mereka juga, pemirsa juga bisa belajar. Ya segini lah, sama seperti kita. Ratu adil sama-sama kita tunggu aja. Kita nggak usah mempersepsikan itu siapa-siapa, nggak usah. Bukan hak kita kok. Kalau kita nggak ketemu berarti ya mungkin generasi yang akan datang ketemu. Malah kadang itu malah lebih generasi dari di bawah kita tuh yang ketemu. Selama ini kan kita berpacu dengan logika pemikiran kita tuh. Jadi waduh, saling berbenturan antara A, B, C, D nggak sama semua. Sedangkan dia tuh nggak butuh. Caranya aku dibiasakan seperti ini, lahirnya aku seperti itu, bukan. Karena apa? Itu konsep-konsep manusianya yang membuat agar dia itu diikuti orang. Seperti itu aja tuh. Sebenarnya ratu adil sendiri itu kata dari mana sih, Dan? Sama kok bisa bertanya tentang yo itu sebetulnya itu Jongko Joyoboyo juga ya. Oh, Jongko Joyoboyo. Itu kan Satrio Piningit munculnya ratu adil. Ketika dipingit itu kan nggak ada sing tahu. Dia tuh munculnya ratu adil juga nggak ada yang tahu. Malah bakal ada lagi bisa apa? Atau ibaratnya tembung wong pidak pejaraan dadi rojo. Lah bingung neh to malahan. Maksudnya orang yang bisa menjaga jarak dari setiap zaman di situ yang akan menguasai dunia. Nah, seperti itu, jaga jarak. Nah, jarak itu antara perubahan ini dan perubahan itu dia tuh menguasai. Yes, ngopi sih Mas. Ngopi saya. Dhuwur ya, Lah. Bawa enjoy ya, guys. Kepala aku rasanya rada. Ya wes ini omong-omong klobot lah berguna digawe uga ya ora apa-apa. Siap. Ini kan kopi rokokan. Santai. Ya wes gak ada pertanyaan? Sampun. Oh ya sudah. Terima kasih pemirsa. Mungkin saat ini kita bicara yang ngawur-ngawur lah. Mungkin bisa bermanfaat bagi Anda atau menambah pengetahuan Anda. Yang salah ngomong dari
saya, Mas Risat, Mas Aris, mohon dimaafkan karena kita memang omong-omong kelebot.